Mana nih? Nah, oke. Foto. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Malam. Ya, buat Malam. satu yang jawab kecewa. Kita ulang. Malam. Semuanya ya, rame-rame ya, sampai nggak kedengeran nih Zoom-nya. Satu Udah lagi ya. nggak bisa. Malam juga. Iya, selamat malam. Oke, sambil nunggu kita mau tadi kita udah sapa-sapa teman-teman ya. Jadi teman-teman yang baru pertama kali hadir, atau yang masih videonya masih off, boleh nih kita nyalain videonya biar kita bisa eye contact gitu ya. Nanti Asik. bisa eye contact, jadi bisa kehipnotis nanti, hati-hati ya. Jangan liatin Jos. Aduh. Nah, oke. Terus buat teman-teman yang baru, welcome ke sesi panen online ini. Bersyukur ya karena kita bisa ketemu dengan online. Terus juga lagi hujan nih di Jakarta, nggak tahu teman-teman yang lain di mana. Tapi semoga internetnya pada lancar hari ini. Termasuk juga nanti pembicara kita Romo Rossi. Mau bacain dulu sebentar buat teman-teman yang baru bergabung. Kita ada absensi. Jadi absensi itu nanti berfungsi untuk nanti teman-teman dari panen juga akan ya aktif menghubungi kalian kalau ada aktivitas tertentu. Kita akan ajak kalian untuk bergabung juga. Jadi absensinya ini yang baru di-share sama siapa itu yang share tuh ya? Ya, someone lah itu. Ada absensi Lisa. di link itu, tolong diklik dan diisi ya. Nah, terus mau ngingetin juga untuk sesi malam hari ini diharapkan teman-teman jangan lupa mute. Tapi kalau nanti mau sesi bertanya atau misalnya mau ya misalkan ditanya atau mau bertanya silahkan di unmute. Tapi jangan lupa pastikan dalam kondisi yang tidak terlalu rame gitu ya, jangan sampai bising nanti di suara di teman-teman yang lain. Dan juga untuk menjaga kekusyukan kita pada malam hari ini, diharapkan teman-teman jangan multitasking, jadi bisa fokus sama sesi walaupun kita dari rumah. Jangan leha-leha di ranjang, tapi kalau bisa duduk di meja, dan juga buat catatan bisa lebih bagus lagi. Oke? Ya, sama terakhir Supaya tadi. Kenapa Pak? Menjaga apa? Menjaga apa? Kekusyukan. Ya, kekusyukan. Oh, oke. Mau diplesetin kan? Enggak kan? Enggak. Oke. Ya, teman-teman yang belum nyalain video, boleh ditunggu videonya ya, muka-muka cakepnya atau muka-muka yang lagi ngantuk-ngantuk tidur, siapa tahu dengan video jadi lebih fresh. Terus, oke, kita mau mulai sebelum sambil nunggu speaker kita pada malam hari ini, Romo Rossi, kita mau coba masuk ke sesi praise and worship dulu. Kita mau tenangkan hati kita mau mungkin teman-teman bisa sambil merenungkan juga, reflect hari ini sudah banyak hal yang kita bisa syukuri, dan juga kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Nanti kita akan dibuka doa oleh Putri untuk mempersiapkan hati kita untuk sesi pada malam hari ini. Oke, silakan yang mau share videonya. You call me out upon the waters, the great unknown, our feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters.
drought and fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Teman-teman, kita satukan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Pengampun, Bapa yang Maha Penyayang. Kami datang ya Tuhan, kami datang pada malam ini karena kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau bolehkan kami melalui hari ini. Kau bolehkan kami untuk melayani Engkau melalui pekerjaan kami ya Tuhan, dan Kau bimbing kami melalui semua aktivitas kami pada hari ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mulai sesi panen pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah bolehkan kami berkumpul dengan teman-teman secara online. Dan terima kasih pula karena Engkau telah kirimkan Romo Rosi ya Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati dia agar apa yang dia sampaikan pada hari ini sesuai dengan berkenan padamu ya Tuhan. Dan apa yang akan diajarkan bagi kami akan tertanam di hati kami. Kiranya Engkau berkati sesi panen pada hari ini ya Tuhan, agar kami dapat menerima siraman firman-Mu. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu ke masing-masing dari kami ya Tuhan. Kami mau memfokuskan pikiran kami, hati kami, hanya kepadamu saja ya Tuhan. Dan biarlah semuanya hanya terisi oleh-Mu pada malam ini, bukan kekhawatiran kami, bukan kesulitan kami. Kami juga tidak lupa mau berdoa buat teman-teman yang belum bisa hadir pada hari ini ya Tuhan, kiranya agar mereka dapat join kembali bersama kita minggu depan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you Putri, JB. JB tadi yang share ya? JB apa Valen tadi? JB ya? Oke, by the way, teman kita bertambah nih, tadi habis doa. Mungkin sambil sapa-sapa dulu ya sebentar, tadi ada beberapa yang masuk. Kalau nggak salah tadi ada Erik, baru masuk. Woi, halo Erik. Halo Erik. Eril. Oh salah. Erik apa Eril? Bener lu Teh.
Eril. Sorry, kacamata Eril. lepas soalnya. Eril ini temennya Janet Gaby ya? Iya nggak sih? Nah, kan salah kan? Nggak tahu. Tuh, jangan salah. Welcome, udah. Eril. Gimana? Masih rajin nyanyi? Itu Ariel, Pak. Hah? Itu Ariel, Pak. Oh, Itu Ariel. Iya, itu Ariel. ya. Aduh. Coba kita sapa lagi yang lain ya, nih yang baru masuk nih. Yang tadi belum ada, kayaknya ada Kristi nih, ada Kristi. Mana Resanya nih, Kristi? Jadi satu mereka. Ya mestinya nggak tahu nih, hilang, nggak ada suara juga. Anyway, sambil kita masih mau nunggu Romo Rossi, mungkin dia akan masuk dalam beberapa jam ke depan. Kita coba ulangi dulu sedikit. Ada beberapa tadi pengumuman. Jadi teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh tolong bantu kami untuk mengenal kalian lebih apa ya, Jos? Lebih ya udah, pokoknya lebih itulah. Nah, dengan mengisi form absensi ya. Tolong siapa tadi yang suka kirim-kirim message itu? Nah, ini Cionia Clarissa. Terus nanti di situ kalian bisa isi nama lengkap, terus juga ada nomor telepon juga. Jadi kita bisa kontak kalian kalau ada event-event dari Panen. Terus juga nanti buat teman-teman yang selama sesi kan kalian mute ya ininya. Nah, ini boleh kalau ada pertanyaan silahkan nanti dikumpulkan dulu. Kita juga ada link untuk kalian taruh pertanyaannya, mungkin daripada lupa di tengah-tengah sesi ketik dulu, kirim pertanyaannya ke link di bawah ini. Mana tuh? Clarissa? Mana nih Cionia? Nah, itu dia linknya. Bener nggak itu linknya? Dikasih bener, ini kali, dikasih apa? Notes-nya nggak sih? Terbingung. Nah, tuh dia link pertanyaan. Slido event ya, jadi teman-teman kalau sambil menanya boleh tanya, boleh ketik di situ, nanti kita bisa bacakan, atau nanti di sesi tanya jawab terakhir juga dikasih kesempatan untuk tanya jawab. Silakan teman-teman yang kalau mau interaksi langsung dengan Romo atau ada yang mau sharing juga boleh nanti di sesi after sesinya Romo. Terus kita ngapain lagi nih, Jus? Gue udah mulai ke yang Romonya udah masuk, Romonya udah masuk. Oh, mana Romonya nih? Romo Rossi, kita summon dulu Romo Rossi. Romo Rossi. Romo, Bojong aman kan? Nggak banjir ya, Romo? Puji Tuhan. Aman. Oke. Ya, teman-teman, perkenalkan Romo Rossi ini Romo Ambrosius Lolong dari Paroki Satora, dari Paroki Bojong Indah Gereja Satora. Jadi beliau adalah Romo Paroki dari ini komunitas Panen ya. Jadi karena Panen juga di Paroki Bojong Indah. Beliau ini Romo pembimbing seksi kepemudaan. Jadi kita biasanya suka ngepoin Romo dan suka gangguin Romo nih kalau ada pertanyaan, terutama yang para ya ini ada yang senyum-senyum nih, ada Mega ya, itu biasanya yang tanda-tanda yang suka gangguin Romo. Terus Anastasia Levina juga nih, dia aktif di mana ya gitulah, pokoknya somewhere suka juga tuh bikin konten sama Romo Rossi. Nah, tanpa banyak ngebanyol lagi, mungkin saya langsung aja kasih, tadi Romo udah kita doain, semoga Romo udah ready. Silakan Romo, boleh di spotlight admin biar Romonya kelihatan. Kita tepuk tangan dulu buat Romo. Prok. Teman-teman semuanya selamat malam. Salam kenal. Malam Romo. Hari ini saya mau berbagi apa yang saya baca dan saya renungkan soal perumpamaan Yesus, karena salah satunya adalah kekayaan yang ada dalam kitab suci adalah perumpamaan. Memang bahasanya lebih sederhana perumpamaan karena Yesus mengambilnya dari konteks-konteks kehidupan umat pada waktu itu. Jadi lebih mudah untuk dipahami. Hanya kadangkala kita perlu belajar lebih dalam karena kita kadangkala kan beda konteks dengan Tuhan Yesus. Tapi semoga kita bisa belajar. George, terima kasih sudah memakai baju AC Milan ya. 4-0 kemarin malam. Tentu saja, ini bentuk penghormatan saya untuk Romo. Tadi mau pakai baju Milan nggak bisa karena harus buka seksi katekese dulu. Bahaya.
Oke, nah teman-teman malam ini saya mau berbagi soal perumpamaan Yesus. Tema yang sudah ada di flyer adalah lost treasure. Terjemahannya mungkin bisa dikatakan harta yang hilang. Saya mau berbagi apa yang saya renungkan hasil pembacaan saya. Semoga teman-teman, saya share screen ya. Nanti materinya saya bagi, nanti saya share ke Ate dalam bentuk PDF. Yap, thank you Romo, silakan. Kelihatan ya? Kelihatan Romo. Iya, semoga nggak terlalu panjang dan punya banyak waktu untuk lebih berdiskusi. Berharga, bernilai, dan bermartabat. Oke, teman-teman, tema yang saya angkat adalah tentang harta yang hilang. Harta yang hilang itu apa? Nanti kita mau lihat dari perumpamaan Yesus di Lukas 15 yang menjadi salah satu kekasan dari Injil Lukas juga. Nah, bukan hanya soal pertobatan, tetapi nanti ada yang lebih mendasar daripada sekedar soal bertobat. Nah, maka saya buka dengan sebuah kutipan. Ini masih kutipan awalnya. Nanti lengkapnya ada di belakang dari seorang filsuf Kristiani asal Jerman, Kierkegaard. That God is love means that He will do everything to help you to love Him. That is to change you into His likeness. Karena kita menyadari bahwa Allah itu adalah kasih, itu juga berarti bahwa Allah akan membantu kita dengan segala caranya untuk mencintai Dia. Dan pada akhirnya mengubah kita menjadi serupa dengan Dia. Amin. Nah, Lukas 15 tentang yang hilang, ya. Teman-teman pasti sudah tahu ada yang hilang di sana. Lukas 15 1-7 itu tentang domba yang hilang. Lukas 15 8-10 itu tentang dirham yang hilang. Lukas 15 11-32 itu tentang anak yang hilang. Pertanyaannya, kenapa sih kok itu dijadikan satu dalam satu bab cerita tentang yang hilang? Nah, ada yang mau berpendapat dulu? 1-2 orang boleh? Siapa yang mau berpendapat? Ayo Jos, tiki-taka aja 1-2 tadinya katanya. Umpan lambung nih ya. Yuk. Gimana Jos? Kenapa dikatakan hilang? Nah, Karena nggak ketemu. Karena iya, tadinya ada, terus tiba-tiba dia ngeloyor pergi sendiri gitu, jadi hilang. Nah, pertanyaannya kok tiba-tiba semua yang hilang ini dijadiin satu perikop, satu bab loh. Ada domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Karena menjauh. Nah, karena ini judul perikopnya adalah Labels of the Lost. Enggak gitu dong. Itu judul yang gue kasih aja biar keren. Ya biar bagus aja dalam satu rangkaian gitu mau. Oke. Tadi kayaknya ada yang mau menjawab tuh, daripada gue yang jawab kayaknya salah. Ada yang tadi mau suaranya Melisa ya kayaknya. Melisa Iya. boleh. Gimana Mel? Bantuin gue Mel. Biasanya lu Oper banyak lagi. pikiran, Jos. Enggak sih, kalau menurut gue belum makan ya, Jos. Jadi nggak bisa mikir. Kekenyangan. Kalau menurut aku sih kayaknya kenapa dijadiin satu, karena kan temanya ini semua tentang kehilangan gitu ya. Terus kalau aku bilang kayak kalau menurut aku sih menghilang di sini kayak maksudnya tuh kayak
eh, menjauh gitu, mungkin kayak hilang dan tapi balik lagi gitu, maksudnya eh, yang pergi lalu ditemukan kembali atau balik kembali gitu. Jadi mungkin kayak bukan supaya nyambung ya, tapi maksudnya supaya ngomongnya gimana? Kayak ya maksudnya supaya menjadi satu tema kesatuan gitu, berhubung satu tema, jadi mungkin disambungin gitu ya. Mungkin kayak maksudnya gini, kayak yang satu kan kehilangan hewan, yang satu kehilangan benda, yang satu kehilangan anak. Jadi mungkin kayak ya Tuhan mungkin mau nunjukin bahwa hilang tuh bisa apa aja, bisa manusiawi, bisa benda, ataupun yang barang yang kita sayangin, atau mungkin peliharaan yang kita sayangin gitu. Mungkin gitu kayak Romo ya. Oke, terima kasih. Sudah dipilah dengan cukup baik, tetapi nanti kita dalami. Ya, mengapa? Nanti kita jawab di akhir. Kita lihat dulu alurnya. Lukas 15, 1-7. Kalau teman-teman bawa kitab suci silakan dibuka nanti, boleh dicermati. Itu adalah kisah tentang domba yang hilang. Ada seorang gembala punya 100 domba, satu hilang, lalu meninggalkan 99 yang lain, mencari yang satu, lalu setelah mendapatnya dia menggendongnya, ditaruh di pundaknya, lalu mengumpulkan teman-temannya dan bersuka cita. Itu. Gambaran yang pertama mau saya bagikan adalah ini. Relasi yang tampak dalam perumpamaan tersebut adalah gembala dan domba. Jelas. Lalu satu domba hilang tersesat. Gembalanya pergi mencari. Lalu setelah mendapat, menggendong dengan gembira dan memanggil para tetangga dan sahabatnya. Nah, jadi itu ceritanya. Saya mau memaknai yang pertama itu adalah tentang kehilangan. Bagaimana satu domba kehilangan arah. Ya, mengalami ketersesatan. Entah dia di jalan terlalu sibuk dengan dirinya, terlalu senang lihat sana-sini, atau nggak lihat-lihat bagaimana, entah bagaimanapun, satu domba tersesat. Tersesat itu berarti kita kehilangan arah. Kalau teman-teman pernah tersesat, nah, itu kan kita sedang mengalami yang namanya kehilangan arah. Saya pernah tersesat ketika naik gunung, mau nggak mau pada akhirnya harus mencari trek yang benar. Jadi tersesat adalah bisa dimaknai dengan kehilangan arah. Perumpamaan yang kedua tentang dirham yang hilang, Lukas 15, 8-10. Ada seorang perempuan yang mau menikah, dirham itu hilang. 1 dirham dari 10. Perempuan menyalakan lampu, menyapu, dan mencarinya dengan cermat. Setelah ketemu, memanggil para sahabat dan tetangga. Dirham ini sangat dibutuhkan dalam proses perkawinan bangsa Israel, di mana perempuan-perempuan akan disematkan atau digantungkan dirham-dirham ini di kerudung mereka. Dan itu adalah lambang kesucian, kemurnian. Jadi kalau ada satu saja yang hilang tuh orang sudah berpikir-pikir ada sesuatu yang janggal dengan perempuan ini. Maka perempuan tersebut dengan sangat cermat mencari dirham itu. Supaya apa? Nah, sebenarnya kan perempuan itu dikatakan mau menikah, ya. Lalu kalau hilang satu saja itu kan mempengaruhi pandangan masyarakat, gitu. Apalagi nanti kalau dia punya pasangan, tahu bahwa ada satu dirham yang hilang berarti ada sesuatu dengan pasangannya. Maka dirham itu adalah lambang martabat perempuan pada zaman itu.
kehilangan martabat, kehilangan dirham itu juga menjadi salah satu tanda kita kehilangan martabat. Suatu aib, suatu pandangan yang jelek dari masyarakat kepada kita. Maka di perumpamaan yang kedua, apa yang hilang? Yang hilang adalah martabat. Ya. Maka dicari betul-betul sehingga martabat itu bisa dijaga dengan baik. Perumpamaan yang ketiga saya bagi dua karena di sana ada anak bungsu dan juga anak sulung. Relasi yang pertama adalah relasi bapak dengan si anak bungsu, dan kita tahu anak bungsu itu minta harta warisan, dan orang yang minta harta warisan ketika orang tuanya masih ada itu adalah anak yang kurang ajar karena menghendaki bapaknya sudah meninggal. Karena harta warisan biasanya diberikan atau diturunkan ketika kepala keluarga sudah meninggal. Jadi meminta warisan kepada bapaknya yang masih hidup itu sama saja sudah bertindak durhaka, tidak menganggap bapaknya itu ada. Tetapi apa yang terjadi, bapak itu melihat anak itu dari jauh, kita tahu ceritanya dia menjadi miskin dan mau pulang lagi ke rumahnya. Bapak itu melihat dari jauh, berlari, merangkul, mencium, mendandaninya dan membuatkan pesta. Nah, berarti bapaknya kaya banget nih. Udah 50% harta warisannya diberikan, tapi masih bisa mengadakan pesta besar-besaran. Lalu memanggil para sahabat, tetangga, para pelayan-pelayannya semua mengadakan pesta. Dalam relasi bapak dan anak bungsu, ada yang hilang yaitu status sebagai seorang anak. Ketika si anak bungsu ini meminta warisan, bertindak durhaka kepada bapaknya, sebenarnya dia sudah kehilangan status sebagai anak. Jadi status sebagai anaknya itu dia sudah ambil dalam bentuk warisan itu. Maka kan dia pulang, dalam kisah itu dikatakan tidak apa-apa aku kembali kepada bapakku sebagai seorang pembantu, tidak lagi sebagai anak. Dia tahu betul bahwa statusnya sebagai seorang anak sebenarnya sudah tidak ada lagi. Itu. Yang keempat adalah relasi bapak dan anak sulung. Anak sulung ini membandingkan dirinya, ya. Jadi lihat adiknya pulang, dia tahu bahwa adiknya sudah berbuat sesuatu yang sangat mencoreng nama keluarga, tetapi kok bapaknya malah membuatkan pesta gitu. Maka dia berdiri di luar, mungkin jauh dari rumah, tetapi ada pelayan-pelayan yang melihat dan memberitahu kepada bapaknya karena si anak sulung ini tidak mau masuk ke rumah. Lalu bapak itu lagi-lagi keluar berbicara, menjemputnya supaya dia mau ikut pesta. Apa yang dikatakan adalah segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Anak sulung ini hidup bersama dengan bapaknya dalam ketenangan, dalam kecukupan, bekerja seperti biasa, hidup tanpa masalah. Tetapi ternyata mengalami krisis, kehilangan kepercayaan kepada bapaknya. Maka peneguhan dari bapaknya adalah kepunyaanku adalah juga kepunyaanmu. Gitu. Karena sebenarnya kan 50% yang berikutnya adalah jatahnya si anak sulung. Maka sebenarnya si bapak itu mengatakan kita sudah hidup bersama, ya yang kita miliki milik kita bersama. Gitu. Tetapi si anak itu seakan-akan nggak percaya. Karena mungkin kalau saya berpikir bahwa ini kan harta saya tinggal 50% jatahnya saya, lalu kenapa harus buat pesta adik saya gitu kan? Harusnya jatahnya adik saya sudah tidak ada lagi. Jadi anak sulung ini mengalami yang namanya suatu krisis kehilangan kepercayaan di dalam dirinya. Nah, apa yang hilang? Kalau kita rangkum kembali, itu adalah gambaran dosa, gambaran keterpisahan diri manusia dengan Allah. Ada 4 hal setidaknya. Bahwa kita kehilangan arah,
kita kehilangan martabat, kita kehilangan status, dan kita kehilangan kepercayaan diri. Kita kehilangan arah dengan berbuat dosa, tentu arah hidup kita berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah maunya yang baik, tetapi kita masih jatuh dalam dosa. Arahnya berlawanan. Gitu. Yang kedua adalah kehilangan martabat. Bagi kita semua yang dibaptis, martabat kita diangkat menjadi anak Allah. Martabat kita dengan penyelamatan Yesus Kristus, martabat kita menjadi lebih luhur. Tetapi dengan berbuat dosa, memisahkan diri dengan Allah, akhirnya martabat kita hilang. Demikian pula dengan status. Kita dibaptis menjadi anak-anak Allah, tapi kalau kita akhirnya ya tadi kehilangan arah, lama-lama tidak hidup dalam martabat hidup yang tidak baik sehari-hari, gitu, ya nggak akan terlihat status itu. Ya namanya anak Allah ya misalnya, ya oke lah dia di pelayanan sangat baik. Tapi ternyata dalam hidup sehari-hari mungkin omongannya kasar, keras, sukanya berkelahi, segala macam. Orang pun memandangnya tidak bisa nih, bukan orang Katolik yang baik lah mungkin. Mungkin pandangannya seperti itu. Jadi sepertinya status bahwa sebagai orang Katolik itu bisa saja tidak tersamakan, nggak kayak orang Katolik pada umumnya. Nah, gitu. Atau misalnya ada satu artikel yang beberapa minggu lalu entah Menteri Agama atau Presiden Jokowi yang memuji atau mengapresiasi umat Katolik. Gitu. Jadi kayak orang Katolik tuh punya sesuatu yang khas gitu ya. Kalau misalnya itu hilang, status itu pada akhirnya juga akan hilang juga. Lalu yang keempat ada kehilangan kepercayaan diri. Kadang-kala menjadi orang yang baik-baik aja, hidup dekat dengan Allah, tetapi ternyata malah nggak percaya dengan Allah sendiri. Banyak contohnya soal ini. Maka dosa bukan hanya soal perbuatan yang dilakukan, mencuri, membunuh, berbohong, melawan orang tua, berkata-kata kasar, bukan hanya soal itu. Tapi soal apa yang terjadi pada diri kita atau hidup kita. Bahwa arah hidup kita mulai berantakan, martabat kita kacau balau, status kita mulai hilang, kepercayaan diri kita kepada Allah pada akhirnya turun secara perlahan. Maka kita kehilangan harta yang utama. Harta yang utama adalah karena kita itu berharga di mata Tuhan. Jadi lost treasure itu adalah bukan kehilangan harta sesungguhnya, bahwa kita kehilangan kemanusiaan kita yang sudah diangkat kepada martabat yang luhur dan kudus. Jadi kita kehilangan kemanusiaan kita yang sudah luhur. Bagaimana sikap Allah yang ditampilkan dalam ketiga perumpamaan tersebut? Jelas itu sudah kita baca tadi. Semuanya dilakukan dengan keaktifan dari Tuhan sendiri. Kalau hilang ya Tuhan yang mencari. Ketika ada yang hilang, Tuhan menyalakan lampu, menyapu, dan mencari dengan cermat. Pergi menyambut, mencium. Semua adalah bentuk keaktifan pertama-tama dari Tuhan. Jadi gambaran penyelamatan itu adalah inisiatif dari Tuhan. Allah yang digambarkan adalah Allah yang gampang dan menjemput, mau memaafkan, mau mencari, bukan cuma memaafkan, malah mencari. Udah mencari, memaafkan. Allah begitu luar biasa. Nah, pertanyaannya yang menarik adalah seperti apa sih manusia itu di hadapan Allah berdasarkan perumpamaan tadi? Gitu.
kok Allah sampai segitunya kepada kita sehingga ia memperjuangkan dengan begitu luas hatinya, begitu lapang kemurahan dan pengampunannya. Pertanyaannya adalah seperti apa sih manusia di hadapan Allah? Sejauh saya menangkap. Maka kita mau melihat bagaimana perumpamaan-perumpamaan tersebut ternyata mau menggiring kita kepada gambaran situasi Allah yang mengalami perubahan paradigma. Ya. Kita lihat relasi yang pertama itu adalah relasi gembala dan domba. Relasi ini cukup erat, cukup kental pada zaman Musa. Ya, gambaran Allah sebagai pemimpin bangsa. Ketika mereka diperbudak di Mesir, mereka meminta kepada Yahweh suatu pemimpin yang bisa membebaskan mereka dari Mesir dan memimpin mereka masuk ke tanah terjanji. Maka dipilihlah beberapa pemimpin-pemimpin yang paling besar ya pasti Musa dan para penggantinya, yang akhirnya memimpin mereka masuk kepada tanah terjanji, gitu ya. Jadi gambaran Allah yang cukup kental di sana sebagai pemimpin bangsa yang diwakili oleh Musa dan para penggantinya sampai akhirnya mereka masuk ke tanah terjanji. Sampai tanah terjanji pun mereka belum memiliki raja. Nanti mereka akan menggerutu lagi, akhirnya mereka membutuhkan raja. Nah, tetapi di perumpamaan yang pertama dimulai dengan gambaran relasi gembala dan domba, mengingatkan pembaca kepada gambaran Allah pertama kali, yaitu Allah sebagai pemimpin bangsa. Bangsa yang kehilangan arah diarahkan, dipenuhi janjinya masuk ke tanah terjanji. Jadi arahnya jelas. Dari tanah perbudakan di Mesir masuk ke tanah terjanji. Walaupun mereka selama kurang lebih 40 tahun harus mengalami pemurnian di padang gurun. Masuklah kepada tahap yang kedua, yaitu zaman kerajaan. Ketika mereka sudah masuk di tanah terjanji, mereka mulai menghidupi, sudah punya pemimpin-pemimpin. Ternyata bangsa Israel iri dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya yang menjadi suatu kerajaan. Kenapa Israel itu tidak menjadi raja? Sebenarnya Allah tidak mau. Nah, gambaran Allah sebagai raja itu. Karena apa? Nanti mereka akan lebih cenderung melihat rajanya dibandingkan Allahnya. Tetapi Allah sendiri pada akhirnya terbuka hatinya dan Allah sendiri yang memilih raja-raja tersebut. Termasuk Daud yang paling terkenal. Raja pertamanya Saul, lalu berikutnya adalah Daud. Nah, di sini gambaran Allah ditampilkan sebagai raja yang tampil dalam pribadi Daud. Ya, Daud adalah raja yang paling ideal untuk bangsa Israel sampai dengan sekarang ini. Nah, dengan menjadikan bangsa Israel sebagai suatu kerajaan yang setara dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya, Mesopotamia, Asyur, Babilonia, segala macam. Dengan menjadikan Israel menjadi suatu kerajaan, Allah mengangkat martabat, ya, martabat bangsa Israel itu setara dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Bahkan mereka berperang, menang, memperluas tanah mereka. Ya. Jadi Allah yang menjadi raja hadir dalam Raja Daud dan raja-raja penggantinya, pada akhirnya mengangkat Israel yang tadinya cuma bangsa biasa menjadi suatu kerajaan yang cukup ditakuti pada waktu itu. Jadi martabat bangsa ini naik. Disimbolkan dengan
dirham tadi. Tetapi dosa tetap terjadi, ya, yaitu mereka menyembah berhala dan segala macam, akhirnya kerajaan runtuh. Kalau tadi pada akhirnya di zaman Musa, dosa yang terjadi adalah mereka akhirnya kehilangan arah. Ya. Di sana mereka masih menyembah berhala, mereka putus asa, mereka marah-marah dengan Tuhan, nggak sampai-sampai ke tanah terjanji. Ya. Mereka nggak punya arah yang jelas. Sampai pada akhirnya sampai. Di zaman kerajaan, gambaran dosa, keterpisahan dengan Allah itu dilambangkan dengan keruntuhan. Akhirnya terpecah, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara hancur duluan, akhirnya lama-lama kerajaan selatan hancur. Dua-duanya hancur, semua dibuang ke Babilonia, masuk ke pembuangan yang kedua. Itu. Sampai akhirnya mereka dikembalikan, hidup di bawah penjajahan bangsa Romawi, terutama pada zaman Yesus. Berikutnya, Yesus mengiring mereka kepada gambaran yang ketiga, yaitu pada zaman Yesus diperkenalkan satu gambaran yang baru, bahwa kerajaan surga itu seperti relasi keluarga. Bagaimana Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapa. Suatu sebutan yang lebih akrab. Kalau yang tadi pada zaman-zaman sebelumnya, Allah itu dipanggil dengan sebutan Yahweh. Jadi masih sesuatu yang jauh. Tetapi ketika zaman Yesus, Yesus memperkenalkan Allah itu sebagai Bapa. Nah, maka dosa terjadi ketika status kita sebagai anak Allah itu mulai tercemar. Jadi kedosaan kita, keterpisahan kita dengan Allah ditandai dengan status kita sebagai anak itu mulai tercemar. Jadi perubahan sudut pandang bagaimana tentang Allah itu berubah dari perumpamaan yang pertama sampai yang ketiga. Yang tadi adalah gambaran Allah sebagai pemimpin, masuk kepada Allah yang adalah raja, mengangkat martabat suatu bangsa. Sekarang bergerak lagi sebagai Allah yang lebih dekat dengan hidup manusia, dia sebagai Bapa. Nah, dari dinamika tersebut, kalau mau kita bandingkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, maka terjadilah suatu paradigma. Yang tadi hanya hubungan atas dan bawah, relasinya, pemimpin dan umat atau raja dengan rakyat, sekarang akhirnya hubungan subjek-subjek, seperti hubungan di dalam keluarga. Yang tadi dari subjek-subjek yang punya karakter masing-masing. Kalau di perjanjian lama nuansanya lebih pada soal pengadilan, sementara di perjanjian baru nuansanya lebih banyak pengampunan. Maka denda dosa itu sifatnya hutang. Maka kita mengenal yang namanya kurban pelunas hutang dosa. Gitu. Ada kurban silih ya. Jadi kayak ya saya berdosa, saya punya hutang sekian, saya bayar, maka saya suci kembali. Tetapi berbeda di perjanjian baru, denda dosa itu adalah ungkapan syukur bahwa orang boleh mengalami pengampunan. Bukan suatu bayaran untuk untuk melunasi hutang ya. Karena dosa saya hutang 1, hari ini dosa tadi pagi berbohong 1, lalu mencuri 1 jadi 2, lalu misalnya saya harus doa rosario 2 kali gitu. Sebagai suatu pelunasan hutang, tidak demikian. Tetapi denda dosa itu dimaknai sebagai suatu rasa syukur bahwa sebenarnya tidak layak diampuni dengan timbangan yang setara. Bahkan ketika kita belum mau bertobat, baru mau datang, baru mau cerita, Tuhan sudah sangat luar biasa menyambut kita. Maka di sana lebih kental soal syukur ketimbang bayar-membayar. Maka relasinya yang tadinya bayar jadi lunas, sekarang bukan itu, tetapi mencintai dan dicintai. Dan bagaimana orang yang mencintai boleh
mengungkapkan cinta dan orang yang dicintai boleh membalas cinta. Kalau dosa dulu adalah kesalahan yang harus dibayarkan, sekarang adalah dosa itu adalah kehilangan. Ada yang hilang, tetapi bisa dipulihkan. Maka terjadi perubahan cara pandang soal relasi Allah dan manusia. Maka kalau ditanya dan dirumuskan siapa sih manusia, sehingga ada perubahan yang mau ditampilkan Yesus dalam proses pendampingan dari dulu sampai sekarang, ada perubahan yang begitu kentara. Saya tidak mau menjawab, nanti boleh menjadi satu permenungan buat teman-teman. Allah memandang saya sebagai manusia itu seperti apa sih dengan adanya perubahan paradigma yang ditampilkan dalam perumpamaan itu, sehingga kita mungkin menyadari ada sesuatu yang istimewa. Nah, istimewa itu apa? Silahkan dicari. Ya. Maka seperti suatu keluarga yang bisa duduk berkumpul makan bersama, jadi Yesus menekankan dalam proses sejak dulu sampai dengan sekarang, proses keselamatan Allah adalah penegasan terhadap pentingnya umat pilihan bagi Allah. Bagaimana Allah memperjuangkan manusia yang dijanjikan keselamatannya itu, Allah tetap konsekuen, tetap tegas, berani menanggung resiko demi keselamatan umat pilihannya. Manusia adalah bagian dari cinta, janji, dan rencana keselamatan Allah. Saya merenungkannya, manusia itu seperti apa? Manusia adalah bagian dari cinta Allah, bagian dari janji Allah, dan bagian dari rencana penyelamatan Allah. Untuk teman-teman silakan nanti melihat sendiri bagaimana dinamika sejarah singkat bangsa Israel yang dirangkum oleh Yesus dalam bentuk perumpamaan Lukas 15 ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita manusia? Ya. Kadang-kala kita mengalami yang namanya krisis tobat, yaitu rasa tidak puas akan hidup yang biasa saja, punya keinginan mendalam untuk menyerahkan diri, berkurban, dan pasrah kepada Allah. Namun di saat yang sama, tidak tahu apa yang harus dilakukan dan mengapa harus melakukannya. Dengan kata lain, tahu harus bertobat, tetapi tidak tahu mengapa harus bertobat. Nah, jadi orang bisa mengalami yang namanya krisis tobat. Tahu ada sakramen tobat, tapi buat apa harus menerima sakramen tobat? Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita mengalami yang namanya suatu krisis pertobatan. Sehingga kita tidak bisa terus-menerus mendekati Allah. Sebenarnya Allah mau. Allah sudah mendekati kita, tapi kitanya sendiri. Jadi lost treasure itu adalah kita manusia, hartanya Tuhan, hartanya Allah. Nah, karena salah satunya kita mengalami ini, krisis tobat. Krisis tobat bukan soal pertimbangan moral semata, soal baik dan buruk. Hal-hal yang terkait dengan norma-norma yang berlaku gitu ya. Bukan soal itu. Kamu melanggar, kamu ditilang, selesai gitu. Tidak menimbulkan krisis tobat itu di situ. Krisis tobat terjadi pada ranah rohani kita atau batiniah, di mana sebenarnya kita punya keinginan dekat dengan Allah, tetapi kita tidak tahu mengapa kita harus dekat dengan Dia. Ini kan menjadi pertanyaan refleksi mendasar buat kita. Teman-teman rajin membaca kitab suci, tapi tidak tahu mengapa harus membaca kitab suci, misalnya. Teman-teman rajin berdoa, tetapi tidak tahu mengapa saya harus rajin berdoa. Krisis tobat dapat diibaratkan sebagai krisis orang yang dicintai. Dia dicintai, tetapi merasa tidak dicintai dan tidak bisa mengungkapkan cinta, terutama kepada orang yang mencintai. Mungkin ini cinta yang bertepuk sebelah tangan.
Silakan nanti dilihat-lihat apakah saya mengalami krisis tobat ini. Maka ajakan saya kepada teman-teman, mari mulai mencermati perjalanan hidup harian kita. Mari kita kembalikan yang hilang itu pelan-pelan, ya. Satu arah. Mulai menentukan arah hidup. Itu. Satu hari, jangan ditentukan untuk jangka waktu yang lama. Satu hari aja. Satu hari ini saya mau ngapain. Hidup yang terarah itu lebih mudah dipantau, lebih mudah ditata, lebih mudah diminimalisir dosanya. Sehingga jelas. Tapi kalau hidup yang tidak beraturan, mau pergi kemana nggak jelas saja, ya sudah akhirnya gampang tergoda sana sini. Yang kedua, mari kita kembalikan martabat hidup kita yang tadinya sudah sangat luhur. Mulai perhatikan tingkah laku kita. Apakah kita berlaku, bersikap sebagai seorang yang bermartabat? Atau kita hidup biasa-biasa saja? Yang ketiga, mari kita kembalikan status kita. Apakah aku hidup sesuai dengan statusku? Status ini bisa kita kembangkan dalam hidup kita. Misalnya teman-teman berlaku sebagai anak di rumah. Apakah sudah cukup sebagai seorang anak? Atau di tempat kerja, teman-teman misalnya punya pekerjaan sebagai akuntan misalnya gitu ya. Apakah saya sudah bekerja secara profesional dengan status saya sebagai seorang akuntan? Atau malah mencoba mencari keuntungan dengan status tersebut? Nah, coba hidup kita itu punya banyak status deh, nggak yang bisa kita cermati. Mulai dari hal yang kecil, yang sederhana kita mulai sadari. Lalu yang terakhir adalah kepercayaan diri. Apakah aku cukup percaya diri dalam keseharianku? Dalam hal-hal apa saja aku kurang percaya diri. Gitu. Maka semoga kita boleh merasakan bagaimana Yesus menjadi gembala yang baik, ya. Kita mungkin dipandang seperti Yesus dalam bacaan Injil beberapa hari yang lalu. Mereka tampak seperti domba yang tanpa gembala. Maka semoga kita boleh menjadi domba-domba kecil yang lucu, yang tetap putih, tetap bersih, tetap gembira bermain bersama gembalanya dan juga dengan rekan-rekan dombanya yang lain. Maka ini lengkapnya dari kutipan saya yang di awal. Saya ambil dari seorang filsuf Kristiani. Ya. Bahwa Allah itu adalah kasih, berarti bahwa Ia akan selalu menolong kita agar kita mencintai Dia. Dan itu membantu kita terus-menerus menjadi serupa dengan Dia. Dia tahu dengan sangat baik bagaimana sakitnya mengalami perubahan tersebut. Ya, tetapi memang harus diterima. Dia menderita karena mencintai kita, ya. Tetapi dia tidak berubah dari zaman ke zaman. Tadi kita lihat bahwa Allah tetap memperhatikan kita manusia dengan cara-caranya yang kreatif. Jadi mungkin cintanya kita sulit untuk pahami, perhatiannya sulit untuk kita rasakan, ya. Tetapi dia tidak berubah bahwa tetap mencintai kita, tetap mengasihi kita, dan membantu kita hidup serupa dengan Dia. Itu. Jadi begitu teman-teman, materi dari saya. Kita mengenal tentang satu bab yang ada 3 perumpamaan tentang yang hilang. Siapa yang hilang? Tentu kita, kemanusiaan kita terutama sebagai anak Allah itu hilang karena dosa-dosa. Tetapi
Nah, saya mau menjawab mengapa itu penting di pertanyaan pertama tadi. Karena satu, Allah tidak berubah, selalu mencintai kita sejak dulu sampai dan sekarang. Dan yang kedua, karena Allah bukan hanya mencintai manusia, tetapi juga kemanusiaan kita dan segala halnya, sehingga dia mau supaya kita berubah serupa dengan Allah. Gitu. Jadi penting sekali perumpamaan ini kalau teman-teman mau maknai dan teman-teman baca, ternyata di sana juga tersimpan rencana keselamatan Allah khususnya untuk kita manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Itu saja dari saya kembalikan kepada Ate. Terima kasih. Thank you Romo. Tepuk tangan buat Romo Rosi dulu teman-teman biar kita masih pada rame nih kelihatannya nih. Thank you Romo. Tadi ada slide-slide Romo tuh yang buat saya pribadi ngena banget gitu ya. Aduh, kenapa mesti di spotlight gitu ya? Ya jadi intinya tadi ada beberapa slide Romo tuh yang buat saya sampai tadi saya screenshot tuh ya buat nanti jadi permenungan lanjutan pribadi. Mungkin kita saat ini mau buka sesi tanya jawab nih Romo. Jadi buat teman-teman tadi yang udah berisik di WhatsApp, ada beberapa teman-teman panen yang berisik di WhatsApp nih. Ada yang mau tanya nggak kira-kira atau mungkin teman-teman lain yang dari tadi anteng, siapa tahu ada pertanyaan dalam hati yang boleh di-sharingkan atau mungkin ditanyakan ke Romo nih. Silakan, lagi ada kesempatan. Saya mau tanya. Nah, gitu dong. Silakan, Pak. Romo, ini materinya menarik banget sih. Maksudnya kayak awal-awal tuh sebenarnya aku ngerasa kayak kok nggak ngerti ya. Tapi pas di tengah-tengah pas Romo makin jelasin, ternyata menarik banget kayak ada relasi antara perumpamaan di Lukas ini tentang yang hilang. Gila, aku berapa kali baca soal perumpamaan itu kayak ada di gereja, ada di mana bacaan di mana-mana kayak kok nggak dapet kayak yang Romo pikir. Romo bisa mikir kayak gitu tuh gila, mind blown banget sih. Nah, yang aku mau tanya tuh ya, tadi kan Romo ada sempat mention soal perubahan cara pandang mengenai relasi Allah sama manusia dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mungkin nggak tahu ya, mungkin teman-teman di sini juga ngerasa ya, kayak kalau ngebaca Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru kan kayaknya cara Allah untuk menegur kita itu apa ya, kayak beda ya. Kalau di Perjanjian Lama kan kesannya kayak Allah tuh marah gitu, kayak dia kayak kayak menggerutu soal bangsa Israel yang ini, terus sifatnya juga menghukum, kayak tadi Romo juga bilang nuansanya nuansa pengadilan, terus kayak denda dosanya hutang, dan ya gitu kayak lebih ke hukuman dan ganjaran gitu. Tapi kalau di Perjanjian Baru kan Allah tuh lebih ke sosok yang kasih gitu, mau ada pengampunan, terus ada rasa syukur dan relasi mencintai dicintai, sedangkan Perjanjian Lama bayar sama dengan bayar baru lunas gitu kan. Jadi kayak yang aku mau tanyain tuh kenapa ya kayak caranya bisa berubah gitu, kayak apakah Allah ini ya nggak mau bilang Allahnya berubah sih, tapi maksudnya apakah Allah itu jadi semakin mengerti cara menghadapi manusia, apa kayak gimana mau gitu? Oke, teman-teman lagi baca Ibrani kan? Ya. Nah, cocok nih, Mo. Tapi nggak semuanya, Mo. Iya, Ibrani bab 1 ayat 1 itu apa bunyinya? Masih inget nggak? Nyontek. Coba tiki-taka dulu, Jos. Ayo. Kita lambung disambut. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai berbicara
dan seterusnya. Mau dibacain Jadi nih? Allah mencintainya tetap, tetapi berbagai caranya yang berubah. Gitu. Mulai dari sebenarnya kalau teman-teman mau mencermati betul-betul itu sebenarnya kan itu dari agama keluarga, dari keluarganya Abraham. Itu menjadi besar ketika Yakub punya 12 anak dan beranak cucu. Akhirnya menjadi satu bangsa besar dan bangsa itu ditata dengan baik dengan 12 suku berdasarkan anak-anaknya Yakub. Akhirnya menjadi satu bangsa. Dan proses bagaimana Allah mendekati manusia itu kreatif, ya. Banyak banget bentuk tegurannya. Kalau teman-teman melihat beberapa kali dari para nabi itu banyak dengan cara-cara yang khas Allah mencoba mengingatkan bangsa Israel. Gitu. Ada misalnya Yeremia. Yeremia beberapa kali dipanggil lalu untuk melakukan beberapa tindakan yang menjadi penanda bahwa sebenarnya bangsa itu sudah berdosa dan jauh dari Tuhan. Misalnya jadi penanda. Ada Hosea, ada juga ya banyaklah nabi-nabi yang dipakai. Elia termasuk yang besar. Lalu bagaimana lewat Nabi Nathan Allah mengingatkan Daud. Nah, jadi baik cara yang besar maupun cara yang kecil tuh Allah udah coba-coba. Gitu. Maka nanti di dalam beberapa perumpamaan terutama tentang penggarap anggur ya, kebun anggur, bukan penggarap sih tetapi Allah sudah memberikan mengutus hambanya gitu. Hambanya nggak diterima. Terus penanggung jawab kebunnya pun tidak diterima oleh para pekerja, malah dibunuh. Sampai akhirnya Tuhan kan bilang dalam perumpamaan tersebut, mungkin kalau saya mengutus anak saya, mereka akan segan. Ya kan namanya anak yang punya tanah gitu. Anaknya malah dibunuh juga gitu. Jadi dalam perumpamaan itu juga mau menunjukkan sebenarnya Allah sudah punya berbagai cara untuk mengungkapkan dirinya kepada manusia, tetapi banyak yang tidak tahu. Banyak yang mungkin tidak sadar juga. Nah, yang menarik dalam ungkapan-ungkapan penulisan-penulisan di Perjanjian Lama, kok Allah digambarkan seperti itu? Memang sudut pandangnya berbeda. Di Perjanjian Lama lebih banyak yang namanya antroposentris. Allah diceritakan dengan sikap-sikap, sifat-sifat yang cukup manusiawi. Ya. Karena kan terbatas manusia mau mengungkapkan Allah itu seperti apa. Gitu. Maka diceritakan Allah itu, ya mungkin kalau kita sedang berdosa, dia seperti hakim. Gitu. Jadi digambarkan seperti itu. Jadi gambaran Allah di Perjanjian Lama memang cukup sudut pandangnya memiliki sifat-sifat seperti manusia. Maka mungkin teman-teman bisa lihat, bisa baca Allah itu marah, Allah itu murka, Allah itu ya seperti itu. Dan mungkin juga Allah itu baik dan segala macam. Karena itu adalah ungkapan dari sudut pandang manusia, sang penulis yang merefleksikan Allah dalam sudut pandang manusiawinya dia. Maka Allah yang ditampilkan dalam Perjanjian Lama cukup kental dengan sudut pandang kemanusiaan. Hanya mungkin lebih, maka dikatakan ada kudus. Kalau kudus ya dia lebih dari kudusnya manusia, yaitu maha kudus. Jadi ungkapan-ungkapan yang sangat manusiawi sekali ceritanya soal Allah. Hanya beberapa kitab yang yang sulit dimengerti dengan sifat-sifat kemanusiaan. Misalnya Ayub kan Allah itu tidak terlalu manusiawi sekali di sana. Tetapi diceritakan Allah berbincang dengan setan gitu kan, dengan iblis. Gitu. Berbincang itu kan tindakan manusia berbicara. Gitu. Tapi disematkan kepada Allah. Jadi Allah digambarkan seperti manusia. Gitu. Jadi memang gaya penulisan di Perjanjian Lama sedikit unik dengan sudut pandang manusiawi yang cukup khas. Gitu. Gimana, Valen? Oke lah, Romo.
Makasih Romo. Sama-sama. Oke. Ya, mau kita habis baca Ibrani, sekarang kita lagi di bab berapa hari ini? Bab berapa hari ini? Lupa, belum baca. Tapi anyway, dari kemarin tuh teman-teman di grup beras ya, yang buat teman-teman yang mungkin belum berkesempatan ikut beras, nanti mungkin buat next-nya bisa ikut. Tapi di bacaan Ibrani itu ada bacaan yang dimana kayak saya pribadi tuh kayak ngerasa bersyukur karena sekarang tuh kita udah tahu punya Tuhan Yesus, sekarang hidup di perjanjian baru gitu. Nah, apakah kayak itu di perjanjian lama Allah tuh dibikin kayak agak ekspresif ya, marah, menyeramkan gitu, atau untuk menyeimbangkan nggak sih, Mo? Kayak takutnya kalau yang dikasih cuma kita perjanjian baru doang, Allah itu kan kasih, jadi berbuat dosa sekarang nggak apa-apa, karena Allah pasti memberikan pengampunan. Sedangkan kalau di perjanjian lama kan Allah tuh ada ketegasannya, kebijaksanaannya, kayak gitu. Gimana, Mo? Tidak ke sana sih, tetapi lebih pada mau melihat sebenarnya rencana keselamatan Allah itu mulai startnya itu bagaimana sih? Mengapa ada namanya rencana keselamatan? Itu karena proses di kejadian, gitu, bahwa ada dosa, gitu. Maka mulailah keselamatan itu direncanakan dan dijalankan oleh Tuhan demi manusia. Karena apa? Karena sejak awal kan Allah memberi kebebasan kepada kita manusia. Gitu. Itu keputusannya Allah memberikan kita kebebasan. Cuma masalahnya kan karena kita punya kebebasan, bisa ikut Allah, bisa nggak ikut Allah, gitu kan. Nah, maka Allah perlu usaha-usaha yang begitu luar biasa supaya manusia ini tertarik dan menggunakan kebebasannya dekat dengan Allah, dengan dirinya. Gitu. Maka mulailah sejarah itu berjalan, dimulai. Gitu. Dan nggak mungkin tiba-tiba perjanjian baru, jebret, tiba-tiba ada Yesus. Kenapa ada Yesus, gitu kan? Nggak mungkin. Jadi orang akan jeglek juga dengan itu. Maka tradisi sejak perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru itu adalah tulisan-tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus yang membantu kita untuk mengenal Allah. Mungkin tidak semuanya, tidak 100% bahwa kita langsung mengenal Allah. Kita nggak tahu. Tetapi minimal sebagian besar rencana keselamatan itu boleh kita baca, boleh kita pahami pelan-pelan. Dan kita akhirnya menemukan why. Nah, kenapa saya gitu? Kenapa kita manusia? Jadi lebih ke sana arahnya supaya kita lebih melihat bahwa Allah itu punya rencana yang panjang dan itu terus berusaha dengan berbagai cara banyak sampai pada akhirnya Yesus Kristus adalah puncak. Dan pewartaannya terus sampai kepada seluruh dunia, ke bangsa-bangsa yang lain, bukan cuma bangsa Israel. Jadi itu kayak paket lengkap lah, Mo ya. Kalau perjanjian lama nggak dikasih, jadi kayak cuma perjanjian baru doang ya. Ibaratnya kita kayak nggak tahu gitu ya. Padahal walaupun kadang-kadang buat teman-teman, buat saya pribadi dan mungkin beberapa teman-teman juga ngerasain kalau baca perjanjian lama tuh ya gitulah. Kamu juga mungkin tahu ya. Ya nggak apa-apa. Karena memang lebih banyak persoalan, nggak banyak sih, sejarahnya sedikit. Kalau kerangka besarnya perjanjian lama itu kalau nggak salah sampai 2 raja-raja. Gitu. Okay. Selebihnya itu kan kitab tambahan, misalnya Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, itu karya-karya pada zaman-zaman tertentu. Lalu selanjutnya ada nabi-nabi yang muncul di kerangka besar kerajaan Israel tersebut. Terus muncul nabi-nabi yang khas, nabi-nabi yang dulu sangat mempengaruhi di bangsa Israel. Akhirnya ada kisah-kisah itu, Mika, Amos, Hosea, dan segala macamnya. Itu yang mewarnai. Tapi kerangka besarnya itu kalau nggak salah cuma sampai 2 raja-raja atau Nehemia, lupa. Jadi hanya kerajaan itu hanya sampai situ ceritanya. Sampai pada akhirnya mereka mengalami pembuangan ke Babilonia. Oke.
Thank you, Mo. Oke, kita kembali ke Lost Treasure. Ada teman-teman yang mau tanya atau kira-kira ada nggak yang mau nyalain video, mau interaksi langsung dengan Romo? Silahkan. Kalau nggak ada, 1, 2, 3. Nah, ini mau ada pertanyaan nih dari teman-teman di link nih, ada teman-teman yang nitip pertanyaan kali ya. Mungkin ada beberapa. Aku pilih-pilih nih bacain nanti, kalau ada waktu bisa dibacain semua. Jadi yang pertama nih tadi berkaitan sama pengampunan tadi, atau misal di sini mungkin bahasanya dia gimana sih kalau misalnya kita tuh udah terlanjur hilang arah, terus atau misalkan kehilangan status, martabat, tadi kehilangan kepercayaan diri gitu ya. Nah, gimana kita harus menanggapinya gitu? Karena balik lagi ke ini kayak film Korea nih, buat teman-teman yang udah tahu nonton film Korea, ada judul series yang judulnya It's Okay Not to Be Okay katanya. Nah, apakah kita ya udah hilang arah tuh nggak apa-apa, hilang status martabat juga nggak apa-apa, terus hilang kepercayaan dirinya nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apanya nih seberapa jauh dan apa yang harus kita lakukan? Oke, it's okay ya. Nah, tidak semua dari kita pasti sempurna lah. Tetapi kan kita bisa memberikan yang terbaik. Nggak mesti. Kalau di film itu ya, kalau di film itu kan kita belajar menerima. Dari Wah, kamu menerima nonton, akhirnya kayaknya nggak berubah. nonton nih. Wah, udah dong. Cuman udah sebulan ini nggak nonton lagi nih, nggak ngupdate lagi. Terakhir ya itu yang ditonton. Tetapi kalau dilihat dari refleksi film tersebut, ya berangkat dari film itu ya, karena tadi Ate sempat nyinggung. Proses yang cukup digumuli oleh aktor perempuannya adalah bagaimana menerima masa lalu, trauma yang mempengaruhi hidupnya ternyata. Gitu. Sementara pasangan cowoknya adalah seorang terapis yang membantu orang menerima situasi hidupnya. Gitu. Jadi apa yang dibutuhkan sebenarnya, kalau gue melihat film itu, kita sebagai manusia yang mengalami hidup kita not okay kok sebenarnya. Ya nggak masalah. Jadi bagaimana kita menerapi diri kita untuk menerima itu, lalu itu memberikan perubahan. Ya. Kasus di dalam film itu kan sebenarnya kekerasan dari sosok ibu yang membuat tokoh perempuan itu mengalami traumatis. Dan kalau nggak salah simbolnya itu adalah kupu-kupu ya. Ketika dia melihat kupu-kupu itu mengalami ketakutan itu. Jadi ada simbolik. Tapi pelan-pelan di terapi akhirnya mengalami penerimaan dan bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Mungkin mirip dengan diri kita, maka tadi saya bilang kembalikan arah, kembalikan martabat, kembalikan itu. Bukan artinya yang mengembalikan itu Tuhan, tetapi kita belajar menerima diri kita. Ya saya salah arah gitu, kan nggak mungkin. Teman-teman udah salah jalan, terus teman-teman ngambek berdiam di tempat itu kan enggak, pasti akan kembali. Iya, ada proses di mana pada akhirnya kita, iya nih saya salah, saya harus balik, saya harus putar arah. Gitu. Harus menerima bahwa kita not okay. Gitu. Maka proses pengembalian diri kita kepada 4 poin tadi, arah, martabat, status, dan juga kepercayaan diri, adalah pelan-pelan kita menerima diri kita dulu, sadar. Yang menarik adalah di perumpamaan anak yang hilang, penerimaan diri itu dialami oleh anak bungsu. Waduh, lapar, nggak punya duit, udah habis, harus makan ampas babi. Kayaknya lebih enak saya jadi pembantu. Ada kesadaran, dia mulai ada kesadaran. Gitu. Dia menerima bahwa dirinya salah. Dan dia mengatakan, saya mau pulang ke sana tapi tidak sebagai anak, sebagai seorang pembantu. Dia tahu bahwa sebenarnya dia hanya menerima dirinya, ya udahlah nggak apa-apa gue jadi pembantu, jadi hamba gitu.
Apalagi kan dipandang oleh orang lain dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Masuk anak dijadiin pembantu gitu. Pasti itu sudah menimbulkan sesuatu yang nggak enak untuk pribadi si anak tersebut. Gitu. Tapi dia nggak apa-apa, dia belajar menerima. Karena memang dia udah durhaka, jalani aja. Konsekuensi, bagian dari konsekuensi penerimaan diri. Tapi ketika orang menerima diri, ternyata dipulihkan. Yang memulihkan siapa? Tuhan. Gitu. Kita nggak memulihkannya bagaimana? Kita nggak bisa 100% langsung memulihkan diri kita. Ternyata Tuhan yang membantu kita, menjemput kita. Maka orang-orang yang menerima diri dan mau berproses, itu Tuhan kasih banyak bantuan dengan luar biasa. Nah, cuma banyak orang yang nggak siap. Karena proses menerima diri ini adalah proses yang paling sulit. Proses yang paling sakit. Ya, harus menerima kesalahan orang lain, itu kan nggak semua orang bisa. Itu adalah proses yang paling menyakitkan. Nah, maka sekarang mulai satu-satu gitu. Teman-teman pilah. Sejauh ini arah hidup saya jelas nggak sih gitu. Minimal 1 hari ini deh gitu. Besok misalnya teman-teman bangun pagi udah mulai, jangan langsung ngapa-ngapain ya. Mungkin mandi, lalu bisa berdoa, doa pagi silahkan, lalu merenung. Hari ini saya mau ngapain nih, jelas. Jam 7, habis ini mau ngapain, habis sarapan ngapain. Lalu nanti siang mau ngapain, segala macam. Itu udah diarahkan dari pagi. Jelas. Misalnya kayak gua nih, besok Selasa. Besok gua bangun pagi, karena yang jatah misa online Romo Dias, ya gue misa sendiri pagi, baru turun makan gue mau ngerjain beberapa tugas sampai jam 11 gue janjian sama diakon mau datang mau makan siang bareng, gue mau pergi, dan gue mau pergi mungkin ngobrol-ngobrol dengan diakon sampai malam, dan gue nggak punya janji dengan siapapun, jadi gue bisa pergi sama diakon sampai malam ngobrol-ngobrol. Nah, target gue jam 8 gue harus pulang, mandi, istirahat, kerjain sesuatu, baca bacaan rohani yang harus gue baca misalnya gitu. Lalu mungkin gue menonton sekian jam 12 gue harus tidur. Jadi gue udah menentukan nih besok gue mau ngapain. Teman-teman juga gitu. Bangun pagi udah mau ngapain. Syukur-syukur udah dari malam udah diarahkan. Kenapa? Akhirnya teman-teman tuh bisa memilah waktu nanti. Hidupnya tuh terarah pertama-tama dari jam ke jam. Nanti turun menit per menit. Nanti turun lagi detik per detik. Udah tuh akhirnya hidup terarah. Hidup 1 hari memang terkesan berlalu begitu aja. Tetapi kayak gue punya isi nih ya. Ketimbang teman-teman jalanin 1 hari cepet, tapi akhirnya kok berlalu gitu aja ya. Nggak ada isinya apa-apa buat gue. Nah, gitu. Jadi tentukanlah arah itu. Sikap teman-teman mau ngapain. Misalnya besok gue mau ketemu diakon, kita mau ngobrol soal nanti diakon mau datang, bagaimana tugas-tugas apa yang harus disiapkan oleh dia di seminari, kapan harus datang dan segala macam. Kita mau ngobrol soal panggilan dan segala macam. Jadi yang mau gue omongin pun juga udah gue rencanakan sebagian gitu. Jadi ya minimal terarah. Masalah nanti di tengah jalan godaannya datang, ya udah nggak masalah. Tadi gue mau makan tiba-tiba akhirnya jajannya kebanyakan, kekenyangan gitu ya udahlah, tapi itu masih dalam batas. Artinya kalau teman-teman punya arah 1 hari udah dijamin pasti godaan-godaan itu teman-teman bisa lalui dengan lebih mudah. Ketimbang tidak ada sesuatu, pegangan 1 hari, ya udah gue mau bangun siang, terus mau Netflix kan, ya Netflix silahkan, bisa. Gitu. Tapi direncanakan gitu. Misalnya 2 jam, 3 jam. Tiba-tiba 12 jam seharian, bahaya. Nah, akhirnya hidup sia-sia aja. Gitu. Jadi kalau planning leha-leha juga boleh ya, Mu ya, sebenarnya asal terarah jamnya. Rekreasi itu perlu. Rekreasi itu perlu. Okay. Jangan sok-sokan merancang hidup tanpa rekreasi, itu jangan. Jebol otak sama batinnya nanti, nggak pernah refreshing. Okay. Harus dialokasikan. Leha-leha juga harus teratur berarti ya, Mu ya. Leha-leha itu harus teratur dan dibatasi.
mentang-mentang diatur 5 jam sehari, 6 jam, ya jangan, itu mah bukan Iya. leha-leha. Pemalas itu namanya. Leha-lehi nanti jadinya. Oke, thank you Mo. Dari teman-teman, kayaknya Romo Rossi udah makin panas, makin hilang nih pileknya. Jadi ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kalau nggak ada, saya masih simpan 2 pertanyaan yang cukup panas nih nanti biar Romo Rossi semakin hangat di situ. Nah, tadi itu dia terharu, bukannya pilek kenapa. Oh, terharu sama tadi ya sikap Allah yang sebagai pemimpin. Allah ya, Oke. begitu baiknya gitu loh, menyebarkan kebaikan sampai terharu. Oh, mau nanya, ini pertanyaan titipan juga sebenarnya. Tadi waktu ada mendengarkan Romo sharing gitu ya, pertanyaannya cuma satu sebenarnya tadi. PPT-nya bakal di-share apa enggak? Udah gue kirim ke Ate tuh, di WhatsApp-nya Ate. Udah. Barusan Romo kirim. Oke, Jawab oke. pertanyaan Romo kirim PPT. Coba bayangin, gue kira dia mau chat ini. Gue cuma bisa sampai jam 9:30. Oh, ternyata enggak. Alhamdulillah. Lanjut lagi, teman-teman. Ada pertanyaan lagi yang lain? Thank you. Nih, Mo. Ada pertanyaan yang buat saya menarik banget nih dari titipan juga nih, Mo. Mungkin ini masuk agak sedikit mengarah ke katekese sedikit nih. Ada 2 sih, mungkin saya rangkum aja, nanti Romo bisa jawabnya point by point gitu ya. Jadi yang pertama itu, kalau Tuhan tadi mungkin di cara pembawaan Romo mengatakan bahwa Tuhan itu mencoba untuk gimana ya, kayak mencoba-coba gitu loh, Mo, kayak trial and error untuk menyelamatkan manusia, untuk membawa kembali manusia ke Dia gitu kan. Nah, berarti apakah Allah itu jadi nggak serba tahu? Nah, itu pertanyaan pertama. Ini buat saya menarik. Terus yang kedua, kalau tadi Romo juga mention soal sakramen tobat. Nah, kita kan ini lagi kondisi pandemik yang terima sakramen tobat juga nggak segampang yang sebelumnya kan. Walaupun di beberapa paroki dan termasuk paroki Bojong juga udah bisa ya Mo ya, open ya. Nah, seberapa penting sih sakramen tobat di compare dengan ya udah kita tiap malam aja ngaku dosa sendiri sama Tuhan pribadi. Nah, itu mungkin 2 pertanyaan yang bisa Romo bantu nggak kira-kira? Oke. Yang pertama, dengan trial and error-nya Allah mendekati manusia, apakah berarti Allah tidak serba tahu? Nah, ini menarik ya. Pertanyaan yang cukup teologis untuk kita. Ya sebenarnya untuk teman-teman yang mendalami Ayub, pertanyaan ini udah pernah kita bahas. Ya, sebenarnya Allah bisa menyelamatkan Ayub dengan kemahakuasaan. Nah, udah lupa kayaknya Mo. Wah, gawat nih udah lupa. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman, Allah itu bukan Allah yang otoriter. Jadi, tetapi Allah yang kita alami adalah Allah yang konsisten mencintai dengan kebebasan. Jadi sejak awal ketika Allah mengatakan bahwa manusia punya kebebasan, itu dia konsisten dengan itu. Bahkan ketika manusia memilih ingin menyerupai dia, dalam tanda kutip yang negatif ya, bahwa mau menyaingi Allah, Allah juga nggak punya masalah kok dengan itu sebenarnya. Tapi kalau lu udah menjadi Allah, lu mau ngapain gitu? Nah, pertanyaannya kan akhirnya ke sana. Ya nggak tahu, banyak orang yang ingin jadi seperti Allah, punya intensinya masing-masing. Mungkin seperti Bruce Almighty yang menjadi Allah, nah, akhirnya dia kelimpungan dengan tugas dan tanggung jawab Allah. Kenapa Allah tidak mau seotoriter itu? Satu, karena Allah memang konsisten menjaga kebebasan manusia. Dan kebebasan itu lebih akan bermakna ketika manusia dengan bebas mengarahkan dirinya kepada Allah, ketimbang dipaksa. Misalnya, sesederhana
teman-teman diminta untuk berangkat ke gereja. Antara dipaksa dengan kerelaan hati bahwa teman-teman mengikuti perayaan Ekaristi, kegembiraannya berbeda. Gitu. Teman-teman bisa tanya kepada orang tua, dulu ketika memaksa kita untuk berangkat ke gereja sembahyang, dan melihat sekarang kita pada akhirnya berangkat ke gereja itu dengan keinginan diri sendiri, buat para orang tua pasti lebih meneguhkan, gila anak gue tumben-tumben banget ngeluarin mobil berangkat ke gereja misa sendiri, ya. Entah itu sama ceweknya, entah itu sama. Tapi ketika ada kebebasan dia berangkat, kebahagiaan yang dialami oleh orang tua itu beratus-ratus kali lipat ketimbang dia memaksa, woi bangun mandi cepet lu ke gereja, ya. Jadi Allah kita Allah yang konsisten, yang menjaga konsistensi kebebasan kita. Sehingga kita dalam beriman itu bukan karena suatu paksaan, bisa saja kalau Allah mau. Gitu. Tapi buat apa juga mengekang manusia seperti itu? Akhirnya tidak beriman. Nah, konsekuensinya Allah mesti kerja keras menggugah kita supaya kita sadar bahwa ada Allah yang begitu mencintai. Maka trial and error terus gitu. Selalu akan ada sinyal-sinyal, tanda-tanda yang dia berikan kepada kita. Itu udah pasti. Tapi apakah Allah tidak maha tahu dengan demikian? Justru karena kemahatauan Allah, Allah menjadi konsisten. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai soal seberapa penting sih sakramen tobat? Maka sebenarnya pertanyaannya bukan seberapa penting sakramen tobat, tetapi seberapa tergerak ketika kita. Tahu nggak maksudnya mengapa kita harus bertobat? Kan baliknya ke sana. Memang pada akhirnya kita membutuhkan tanda sebenarnya. Sakramen itu kan tanda dan sarana keselamatan Allah. Dan ada dalam taubat bahwa ada imam-imam yang dipakai oleh Tuhan untuk sakramen tersebut adalah suatu tanda bahwa orang tersebut mengalami penyertaan. Ketimbang teman-teman hanya berdoa, mohon ampun, besok jatuh lagi di dalam dosa. Udah, begitu aja. Bisa. Teman bisa mengaku dosa setiap malam, bisa. Tetapi tidak mengalami tanda dan sarana itu, bahwa teman-teman dibantu diarahkan, bahwa teman-teman berjalan tidak sendiri, bahwa teman-teman selalu disertai. Pengalaman itu tidak dirasakan ketika kita hanya berdoa, Tuhan hari ini saya sudah ini segala. Itu pemeriksaan batin. Tetapi pada akhirnya itu jatuh pada subjektivitas kita. Akhirnya mengalami, ya kalau menurut gue sih sedikit lemah. Ketimbang kita mengalami pengakuan, berjumpa langsung, mendapatkan 1-2 masukan insight, mengalami yang namanya didoakan, dilepaskan dari dosa, itu jauh lebih meneguhkan ketimbang cuma pemeriksaan batin dan doa tobat sendiri. Nah, gitu. Jadi tanda dan konsep sakramen adalah tanda dan sarana, di mana Tuhan memakai tanda-tanda dan sarana-sarana tertentu untuk menampilkan dirinya yang selalu menyertai umat manusia. Salah satunya ya lewat tobat. Itu. Jadi kalau menurut gua, kenapa tobat itu tetap penting di dalam kehidupan beriman adalah pengalaman bahwa manusia mengalami, ketika manusia jatuh, manusia boleh mengalami yang namanya pertolongan secara langsung dari Tuhan. Gitu. Secara sakramental ya tentunya. Karena pertolongan dari Tuhan itu banyak bentuknya. Tetapi secara sakramental ada di dalam gereja Katolik. Gitu. Oke. Thank you, Mo. Jadi itu bagian dari berbagai cara juga ya tadi yang dari Ibrani 1 itu ya, Mo ya. Sekarang pada akhirnya gereja
menerapkannya seperti itu. Sama menarik juga yang tadi Romo kaitkan soal Tuhan, apakah dia coba-coba juga gitu kan. Jadi tadi Romo ada bahas juga soal kehendak bebas. Nah ini saya pernah dengar juga dari Romo-Romo yang lain bahwa sebenarnya dari film dokumenter yang dibawakan sama Paus kita, itu ada di Netflix teman-teman kalau pada mau ngecek, yang Pope Francis yang ngomong. Jadi bahwa katanya free will itu adalah salah satu bentuk kasih Tuhan kepada manusia yang paling besar, karena ya dia memberikan free will ke kita. Oke, sebelum kita mau tutup nih, mungkin 1-2 pertanyaan lagi kali. Satu lagi deh, mungkin pertanyaan dan jawaban singkat dari Romo, ada nggak teman-teman? Last chance. Romo sehat nggak? Romo begadang jadi pilek nonton Milan. Sehat Katanya yang dong. singkat tadi. Puji Tuhan. Ada lagi dari teman-teman? Ya, jadi Masih boleh nanya nggak? Nah, pamungkas nih. Kalau ini pamungkas nih. Emel. Nge-lag ini ya? Ayo, Halo? seperti tadi instruksinya, singkat dan langsung, Mel. Silakan. Oke. Enggak sih, gue mau nanya. Maksudnya ke Romo. Tadi kan yang pertanyaan terakhir yang sakramen taubat itu ya, Mo ya. Aku dengar sih, nggak tahu, kayak ada yang bilang gitu kayak kalau mau ngaku dosa itu kayak tadi Romo bilang pemeriksaan batin ya. Kalau habis melakukan kesalahan terus ngaku dosa sendiri ke Tuhan itu katanya nggak boleh, Mo. Harus kalau ngaku dosa itu katanya harus ke Romo gitu. Karena Tuhan kan ngasih amanat ke Romo gitu kan untuk kasih pengampunan gitu. Bahkan Romo aja sendiri itu kalau ngaku dosa sama Romo juga gitu. Terus katanya kalau misalnya mau ngaku dosa harus ke Romo gitu. Itu gimana, Mo? Jadi kalau kayak gitu tiap hari dong mau ngaku dosa. Gimana, Mo? Iya. Kalau gue menerima sakramen tabisan imamat karena memang untuk salah satunya tugas itu. Tugas untuk pengampunan dosa itu memang berat sih, berat banget, sumpah. Dengerin dosa orang dalam waktu berjam-jam itu mengerikan sekali. Biasanya gue kalau habis dengerin pengakuan dosa dalam waktu yang panjang itu langsung tidur, bangun-bangun udah agak siang. Bebannya berat sekali dan persiapannya memang paling berat. Rahmat imamat yang diberikan oleh Tuhan itu salah satu kuasanya adalah pengampunan. Basicnya adalah penyerahan tanggung jawab Yesus kepada Petrus. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan kamu lepaskan di surga. Jadi basis imamat untuk pengakuan dosa itu ada di sana. Jadi punya tanggung jawab itu, dan gue sendiri kalau mau ngaku dosa juga harus ke rekan imam gitu. Dan kami punya tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan. Jadi ada yang mengaku dosa ke gue nggak boleh cerita. Kalau itu keluar diceritakan, George, tadi habis ngaku dosa, dosanya tuh ini gitu. Gue langsung ceritain misalnya ke Ate. Dengan sendirinya gue kena yang namanya 1 dosa sakrilegi, 2 gue kena yang namanya apa ya? Gue lupa istilah bahasa Latinnya. Suspensi. Jadi dengan sendirinya gue tidak bisa merayakan imamat gue sampai dengan jangka waktu tertentu. Gitu. Gue nggak boleh melakukan pelayanan imamat. Karena apa? Itu adalah konsekuensi sebenarnya adalah relasi manusia dengan Tuhan. Jadi menjadi beban batin, bukan cuma beban moral, tetapi juga beban batinnya untuk setiap imam untuk menjaga kerahasiaan dosa-dosa yang beraneka ragam
mulai dari yang sepele sampai yang nggak terbayangkan. Gitu. Nah, jadi betul pada akhirnya kepada para imam, karena para imam dengan rahmat habisan imamatnya mendapatkan mandat itu. Basisnya adalah Yesus yang menyerahkan itu kepada Petrus, kunci kerajaan surga itu. Jadi begitu. Dan kami ya sesama imam tetap harus saling mengaku dosa. Kalau misalnya berapa kali gue harus mengaku dosa, kita harus berapa kali setiap hari, misalnya seperti itu. Dulu menurut tradisi gereja zaman dulu itu silakan, sangat terbuka sekali setiap hari orang mau mengaku dosa. Gitu. Dalam tradisi gereja pada abad-abad pertengahan sampai dengan zaman skolastik abad 12, itu orang bisa datang ke gereja mengaku dosa. Tetapi dulu prosesnya tidak seperti sekarang. Nah, dulu tuh orang datang ngaku dosa, romonya tinggal bilang, ya dosa apa? Habis memperkosa Romo, ya bayar 50 euro gitu. Dapat surat denda dosa, bayar, berangkat pulang gitu. Jadi ungkapan syukurnya itu dibayarkan dengan bentuk uang persis. Gitu. Sampai pada akhirnya ada pembaruan dalam liturgi gereja dan pemaknaan sakramen tobat yang jauh lebih dalam. Akhirnya lewat doa-doa itu, penitensi yang kita kenal. Jadi namanya dulu penitensi ya konsepnya masih membayar juga sampai dengan gereja abad 12 zaman skolastik sampai 15 sampai sebelum zaman Renaissance pembaruan. Jadi mau setiap hari silahkan, nggak masalah. Itu tergantung pribadinya masing-masing. Tetapi bukan cuma pada akhirnya gereja juga cuma menekankan bahwa orang mengaku dosa lalu nggak berubah gitu. Tetapi harus ada yang namanya juga proses perubahan. Jadi dari yang dulu yang namanya cuma yang cuma mengaku, tetapi pada akhirnya seorang berproses. Jadi mengaku dosa itu juga adalah bagian dari sebuah proses menjadi lebih baik. Mungkin yang dulunya sering berbohong setiap hari, ya kita mulai berproses pelan-pelan, dan itu sekarang lebih mendapatkan perhatiannya juga dalam sakramen pengakuan dosa. Ketimbang zaman dulu, banyak orang yang setiap hari datang, romonya tinggal nunggu di ruang sakristi, ngasih denda dosa, nanti dia tinggal bayar, ya kayak cek-cek surat-surat begitu. Akhirnya, jadi itu tradisi gereja juga yang akhirnya berubah ke sekarang. Maka mengenai berapa lama jangka waktu baiknya kita mengaku dosa, silahkan diatur masing-masing berdasarkan kebutuhan rohani masing-masing. Setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Tidak dibebankan. Mau datang setiap hari, silahkan. Mau datang seminggu sekali, silahkan. Bulanan, silahkan. 2 bulanan, silahkan. Gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan rohaninya masing-masing. Jadi intinya Tuhan selalu menyediakan, tergantung free will kita mau pilih yang mana gitu ya, Mo ya. Oke. Thank you Romo, Rosi, thank you Mel pertanyaannya. Ada lagi teman-teman? Kayaknya cukup dulu ya. Thank you buat teman-teman yang berpartisipasi di link pertanyaan Slido maupun yang tadi juga ada beberapa yang nanya. Untuk menutup malam ini mungkin kita mau ngucapin terima kasih buat Romo Rosi yang udah meluangkan waktu juga, udah mempersiapkan pengajarannya dari lama, dan juga meluangkan waktu juga untuk hari ini bersama kami hampir 2 jam nih, Mo. Terus untuk penutup mungkin kita boleh nggak minta tolong Romo Rosi kita tutup doa sebelum mungkin Romo Rosi mau istirahat sama berkat penutup. Oke. Thank you Romo. Teman-teman yang terkasih semuanya, mari kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita berjumpa dengan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami selalu bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, yang Maha Pengasih, yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami,
mendampingi kami dalam berbagai situasi, walaupun kadangkala kami kurang menyadari bahwa Engkau selalu mendampingi, menemani, menyertai kami. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu yang sederhana dalam berbagai cara boleh kami rasakan dan boleh kami nikmati yang mengembangkan hidup kami dari hari ke hari. Khususnya pada kesempatan malam hari ini kami telah berproses, boleh mendalami satu bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus Kristus, Lukas 15, sehingga kami boleh mengenal bahwa Engkau Allah yang Maha Pengasih, selalu memberikan yang terbaik kepada kami, memandang kami manusia sebagai harta cinta kasih yang selalu Engkau jaga, sekalipun kami suka jatuh di dalam dosa. Semoga pengalaman kami di malam hari ini, perjumpaan kami secara virtual ini, boleh meneguhkan perjalanan hidup kami, meneguhkan iman kami, dan semoga kami yang ada di dalam komunitas ini boleh tumbuh menjadi teman seperjalanan yang saling meneguhkan, saling mendoakan. Kami akan melanjutkan kegiatan kami, perjumpaan kami dengan keluarga kami, istirahat malam kami mohon penjagaan dan perlindungan-Mu untuk kami. Bunda Maria, Bunda kami semua, kami anak-anak-Mu selalu bersyukur kepada Yesus Kristus Putra-Mu yang selalu menyertai. Dan kami juga percaya, yakin Engkau selalu menyertai kami putra-putri-Mu. Maka bimbing kami selalu bahwa kami di dalam doa-doa dan penyertaan-Mu agar semakin hari kami boleh meneladani Yesus Kristus Putra-Mu. Tuhan, malam sudah larut, kami ingin beristirahat. Bimbing dan jagalah kami. Kami sertakan juga orang-orang yang kami cintai, keluarga, sahabat, siapapun yang kami mau bawa di dalam doa ini. Semoga juga Engkau jaga. Mari kita siapkan hati kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga teman-temanku terkasih, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan kita cintai, serta istirahat malam kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Romo. Thank you, Romo. Terima kasih semuanya. Malam. Selamat malam. Sampai jumpa. Thank you, Dok. Ya, Romo boleh Thank you, Romo. istirahat. Thank you banget sekali lagi. Teman-teman kita kasih applause dulu terakhir kali buat Romo sebelum live. Yay. Thank you.